Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, masih bersama Ya. gue Nathan dan Rido, dan tentunya masih bersama dengan Pak Antoni dari Waku. Oke. Waku, bukan Waku-Waku ya? Iya, itu channel televisi, jangan. Oh iya, beda ya. Ada lagi. Pak Antoni, kita mau nanya-nanya ini mengenai pemesanan. Nah, ini kan teman-teman juga tadi kita udah ngobrol ceritanya, kira-kira mulainya gimana. Nah, ini kita pengen tahu udah mengenai ordernya. Nah, ini kan bentuknya kan catering, Pak. Jadi kalau misalnya aku pribadi kalau misalnya ngecek kemarin-kemarin itu websitenya sebenarnya sangat ini ya mudah dan udah jelas semua karena di situ ada price-nya, harganya ya, dan lain-lain. Yeah. Kalau misalnya yang model-model lain mungkin ada web lain kan misalnya kayak harus kontak WA dulu baru akhirnya dikasih tahu harganya dan lain-lain. Nah, ini kan sangat transparan dan cepat dan nggak usah bingung-bingung lah. Ini Pak Antoni kira-kira boleh jelasin sedikit ini untuk pemesanan dan sistemasi di Waku sendiri. Betul. Untuk dari customer bagaimana sih? Misalkan kita mau pesan gitu Pak Tony. Oke. Jadi web sama app kita kan lebih untuk ke B2B ya atau B2G. Jadi intinya tuh kebanyakan yang menggunakan itu orang-orang perusahaan. Seperti kayak dari ibu HR, human resource atau procurement. Makanya kalau teman-teman lihat di web itu di setiap menu catering di tombol bawahnya pasti ada request test food. Nah karena perusahaan seperti itu gitu, karena sebelum dia pesan tumpeng, sebelum pesan 1000 nasi kan pasti tes food dulu tuh. Jadi hampir 100% klien yang sebelum ke kita tuh pasti klik itu dulu, jadi isi informasi gitu. Nah kalau untuk teman-teman sekali lagi yang mau cari catering harian 1, 2, atau 5 orang doang, itu kita belum melayani tuh sekarang, karena itu lebih ke retail ya. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang mau coba salah satu produknya kita sekarang ada yang namanya Happy Chicks. Happy Chicks itu ya happy seneng, Chicks yang CHEEKS. Nah itu frozen food kita kerjasama dengan artis Yuanita Kristiani. Sekarang jualannya baru di Shopee doang. Nah kalau di Shopee teman-teman nggak perlu diajarin lah, langsung aja bisa beli gitu. Tapi kalau yang dari webnya Waku itu simpel aja sih, seperti tadi Mas Nathan, Mas Rido sampaikan, pilih aja langsung yang mau yang mana. Kalau yang catering bisa request test food, tapi kalau pesan yang frozen food saya lupa. Kelihatannya bisa test food juga kalau kuantitinya banyak. Kalau teman-teman misalnya mau ada wedding atau ulang tahun nih mau pesan frozen food 100, tapi mau nyoba satu dulu dong karena mau pesan 100. Boleh, itu kita bisa kirim. Nah, sempat aku cek juga, jadi ada itu in-home dining juga ya Pak? Nah, in-home dining ini berarti nggak harus perusahaan ya, jadi sebenarnya kayak kita aja mungkin kalau punya keluarga besar atau mungkin lagi ada acara gitu di rumah bisa aja ya Pak in-home dining itu? Betul banget ya, jadi bener banget di website itu ada untuk porsi retail, jadi tepatnya seperti kayak tumpeng, liwet, itu untuk retail sih, pesan satu tumpeng pun kita kirim. Ada yang in-home fine dining itu dulu waktu sebelum COVID, itu yang public figure, artis tuh sering pesan tuh. Iya. Buat acara keren di rumahnya ada koki datengin masak gitu, ya high class gitu. In-home dining itu sekalian nama kokinya juga ikut ya Pak? Yes. Ya iyalah ya, kalau enggak siapa yang masak? Kadang sampai bawa dapur kecil gitu, sekompor-kompornya. Kalau misalkan di rumahnya nggak ada persiapannya. Berarti bukan makanannya aja yang datang ya? Berarti emang buat di situ. Butler, servernya ikut semua. Gitu. Berarti sama ini nggak apa sih Pak? Modelnya datangnya itu bawa peralatan atau kayak ada truknya juga nanti makan truk kayak gitu ya Pak? Enggak, maksudnya bukan truk. Apa ya Pak? Sekalian ya Mas. Mungkin ini kali ya kru ya, kru. Iya. Truk sih. Bangunan. Kenapa jadi indah? Ini mobil-mobil ini loh, apa kayak catering. Kayak Grand Max gitulah biasa. Akhirnya nyebut merek kan Pak Tony. Soalnya tidak menjelaskan ya Nathan ini ya. Kenapa buffet juga sama Mas Indo. Jadi buffet itu kita selalu kasih server. Jadi kalau pesan buffet di kita itu kita pasti ada 1-2 orang waiter yang stay di situ untuk ngelayanin. Untuk refill makanan atau untuk ngadukin juga bisa. Untuk itu berarti yang masuk di price di in-home dining yang di webnya itu udah include sama cas itunya ya?
Include semua. Jadi salah satu kelebihannya kita tuh pesan di Waku, khusus yang catering ya, baik itu B2B atau B2C, retail ataupun perusahaan itu semuanya udah termasuk ongkir sama apapun itu. Jadi benar-benar 1 juta, misalnya udah 1 juta, udah bayarnya segitu, langsung dikirim apapun itu udah termasuk. Berarti ini udah fokus ke event-event ya, event-event besar atau misalkan bukan event besar sih, event bukan untuk yang daily gitu kan ya? Iya, 90% bisnis kita sekarang fokusnya ke yang daily. Jadi lebih ke yang pengalaman harian. Lebih dari 90% fokus ke daily. Kalau especially selama COVID ya, Mas Rido ya, karena kan event ada acara event berkurang, wedding udah hampir nggak ada. Tapi mulai bulan kemarin wedding udah mulai kembali. Orang udah nggak tahan ya, nunggu kelamaan ya. Kapan ini nikahnya, nggak nikah? Nggak jadi. Nah, Pak, ini juga berarti kan sekarang ini udah mulai berjalan itu yang konsep sekarang itu 2019 tadi ya Pak, kalau nggak salah? Ya, dari 2019 betul. 2019. Nah, ini akhirnya masuk di 2020 dan 2021 ini ngomongin mengenai protokol ini ada perubahan nggak sih Pak? Apalagi kayak in-home dining gitu kan, atau mengenai pemesanan makanan gitu ke perusahaan-perusahaan itu kan dalam jumlah besar gitu kan, masif. Itu kira-kira ada protokol dari tim sendiri atau mungkin ada boleh diceritakan sedikit Pak Anton? Iya tentunya, ngomongin yang retail dulu. Jadi kalau untuk yang ke rumah orang atau apa itu udah hampir tidak ada pemesanan sih. Karena satu dari sisi kliennya pasti takut juga kan. Dari sisi kita pun, dari sisi dapur itu juga tempatnya takut. Kalau mereka tuh ke rumah-rumah orang, betul kan? Karena nggak tahu orangnya bersih atau sehat atau gimana. Dan kedua dari sisi dapurnya protokol COVID-nya dijaga banget. Tapi sebelum COVID, untungnya semua dapur cloud-nya kita atau dapur catering itu udah standarnya tinggi banget. Jadi contoh sebelum COVID itu udah pasti pakai hairnet, pasti pakai masker. Sebelum masuk harus ganti baju, ya kan? Sepatu luar diganti dengan sepatu dapur, terus pakai sarung tangan. Jadi sebelum COVID pun udah kayak masuk rumah sakit gitu, steril. Nah, sekarang bedanya kalau COVID ada temperature test. Jadi sebelum anak-anak masuk itu biasa satpamnya nembakin tuh temperatur, sama kalau di bagian packing itu harus pakai face shield. Masker didouble sama face shield. Sisanya sih protokolnya nggak banyak berubah karena memang udah standarnya udah tinggi. Karena makanan ya lebih tricky ya kalau soal seperti itu ya. Nah ini mungkin kita boleh dibocorin sedikit Pak Tony, Waku sudah bekerja sama dengan atau mitranya sudah apa saja nih? Ya, boleh. Strategi partner kita merupakan afiliasi dari Telkom Group. Jadi kita tahun 2018 itu ikut program inkubatornya Telkom namanya Indigo Creative Nation. Jadi dari situ Telkom investasi ke kita, ada saham di kita. Dan salah satu partner lagi Boga Group. Nah, Mas Nathan, Mas Rido tahu ya Boga Group ya? Yang sering makan di salah satu restorannya Boga Group apa? Tahu nggak? Apa ya Boga Group? Kalau saya sebenarnya jujur jarang makan di luar. Kalau Rido gimana? Gue malah nggak ngeh sih. Tapi Boga Groupnya gue tahu. Iya, gitu. Boga Groupnya tahu. Aku tuh paling mungkin yang beberapa itu Pepper Lunch ya, sama ini mute nggak sih? Enggak kan? Enggak. Oh enggak. Iya, Pepper Lunch sama Shaburi sih. Oh enggak, sorry. Shaburi dan Kintan. Betul. Nah betul ya. Jadi kita salah satu founder dan owner Boga Group itu investor dan advisor di kita. Jadi kita merupakan afiliasi lah dari Boga Group. Mereka kan ada Kimukatsu, tadi itu Shaburi, Kintan, Onokabe, Paradise, Dynasty, Bakersin, banyak pokoknya. Jadi dua itu sebagai strategi partner kita lah, memberikan kita kredibilitas dan integritas dibanding pemain yang lain. Kalau untuk mitra kita dapur sekarang udah ada sekitar hampir 80 dapur. 80 dapur ya? Tersebar di seluruh Indonesia kah baru? Ya, mayoritas sih di Jabodetabek karena itu core marketnya kita.
Tapi tersebarnya di Denpasar, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Di yang luar pulau juga ada sih. Ya, hampir 15 kota sekarang. Berarti artinya masyarakat luas itu tetap bisa mengakses ini ya, maksudnya tetap bisa order waku. Betul, ya. Betul. Untuk sekarang sih yang di luar itu lebih ke perusahaan sama pemerintah ya. Oke. Kuantitasnya gede, benar. Ngomongin mengenai kerjasama dan kemitraan Pak, kalau misalkan ada pihak mungkin dari resto atau mungkin ada pihak dari mungkin ada grup-grup lainnya gitu yang ingin kerjasama dengan Waku, ini ada cara-caranya nggak sih Pak? Maksudnya kira-kira ada kriterianya apa aja dan kira-kira kalau udah bergabung benefit apa aja sih bisa didapetin kalau misalnya kita bergabung dengan Waku gitu Pak? Ya, kalau untuk yang tertarik bergabung itu bisa ke website kita. Saya percaya di headernya itu ada untuk join atau ikut, atau mungkin sekarang wakuliner.com/join kelihatannya. Nah dari situ nanti teman-teman atau pengusaha kuliner bisa ngisi tuh nama cateringnya apa, nama restorannya apa. Tapi sekarang memang kita kurasinya kuat banget karena banyak sekali kan yang mau apply ini kerjasama. Jadi kita benar-benar kurasi, kita datang ke lokasi, kita tes food, kita cek semua sertifikasi surat-surat keabsahannya. Ya seperti itu, bisa cek ke website kita, bisa tanya-tanya. Kalau di website kita kan bisa klik tombol chat tuh. Yes. Bisa langsung chat dengan call center kita. Oke. Nah ini kalau Nathan kan dari tadi pertanyaannya serius-serius ya. Kalau saya yang ini aja Pak ya, yang lucu-lucu ini saya lagi sekalian buka websitenya Waku ya. Kan lucu-lucu nih, ada nasi gemes ya, ada jamu juga loh. Ini Indonesia banget jamu nih. Betul. Ini kalau boleh tahu apa namanya, makanan yang paling sering diorder sama customer tuh apa Pak Tony? Makanan yang paling ke flavor yang nasi Padang. Padang gitu. Nasi kotak itu nasi Padang. Pokoknya menu Padang itu nomor 1. Menu Padang nomor 1. Iya. Terus gudeg itu juga top 3, top 5 lah. Nasi gudeg atau menu gudeg itu rame buang. Demand-nya tinggi ya. Demand-nya tinggi. Emang Padang nggak ada lawannya sih. Iya makanya. Oh iya rumah makan Padang lagi gitu kan akhirnya pesen ke rumah gitu. Oke, kalau misalkan untuk in-home dining gitu biasanya kebanyakan orang lebih suka makan Indonesia atau Western sih Pak? Soalnya kan kalau nggak salah tadi ada pilihannya juga kan? Ya, in-home sih mostly Western ya. Mostly mana Western ya? Iya Western karena biasa related ke yang steak atau seafood, barbecue. Betul, jadi ya lebih ke Western lah. Oke, Rido mau nggak dipesenin? Nanti kita kirimin jamu. Covid ini harus jaga kesehatan kan. Bener Pak, bener. Support nanti kita kirimin. Bener. Harus dijadiin sponsor nih Waku nih. Jamunya kita ada yang jamu Jokowi. Jamu Jokowi. Ya bukan namanya nggak kita ambil. Oh iya. Resepnya dari resep Pak Jokowi itu loh. Iya dari bagus Bu Riana banget, ya. yang sehat banget. Iya. Terus jamunya kita tuh ada yang terkenal nggak pahit. Jadi bagi orang yang aduh jamu kan relasinya sama pahit nggak kuat. Nah, kita ada yang apa itu namanya, yang morning glory atau morning detox, itu yang madunya banyak, tetap nggak pakai gula tapi sehat lah, lebih diminum sehari-hari. Saya jamu paling doyan ya beras kencur doang. Kencur, lumayan. Beras kencur ya. Iya, karena paling paling enak. Kalau buat anak muda mungkin kalau misalnya memang kalau naik ke puncak ya paling kalau nggak jamu ya mungkin yang paling yang paling umum gitu ya bilangnya yaitu beras kencur itu kan. Gitu. Oke. Kalau Pak Tony sendiri sebenarnya pribadi jujur suka ada order buat diri pribadi gitu juga nggak sih Pak? Waku gitu. Tidak memperbesar usaha orang ya. Betul banget. Jadi kan kita ada freezer nih. Freezer di beberapa lokasi kan. Nah contoh misalnya saya lagi di kantor di Jakarta nih, lagi mampir freezer, ya saya ngambil aja di situ langsung, saya beli langsung kan di situ daripada beli di lain. Contoh nih Mas Ethan, saya tuh suka dimsum.
Oke. Saya tuh suka dimsum yang namanya yang siomay apa gitu-gitu tuh saya suka banget. Saya Kukus ya. sejak ada frozen food di Waku ini saya udah nggak pernah beli di restoran lain. Waduh. Memperbesar usahanya sendiri. Nggak pernah. Iya benar. Ini nggak pernah sama sekali beli atau icip di luar di sini. Iya. Terus apalagi ya kalau mau yang frozen food yang ikan, ayam, Iya. steak, nggak pernah di luar, belinya di LPG. Nggak boleh. Dan memang lebih ini ya, lebih steril juga kan, karena kalau misalnya di luar kan pesan mungkin ada diantarin ke rumah atau apa. Ini kan tinggal langsung ambil aja gitu. Jadi nggak usah ada kontak lagi gitu kan. Satu-satunya yang nggak steril paling dirinya sendiri. Oke. Bener. Nah, Smart Viewers nih kita tahan dulu sebentar ya. Ini rasanya terlalu banyak kompleks. Rasanya pengen ngobrol banyak nih sama Pak Antoni nih gitu ya. Dan tadi kepotong terus. Iya, soalnya kalau kuliner tuh rasanya berapi-api gitu kan. Nah, Smart Viewers kita tahan dulu. Abis ini kita tentunya akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Antoni. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.